Shalom. Aduh cek lemes, ini penuh sekali ya, puji Tuhan. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, saya pakai pakaian Madura karena saya memang dari Madura. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ini ya. Nah, saya bisa 100% baca, nulis, sak ngomongnya. Tapi bahasa Madura ya. Alkitab saya Alkitab bahasa Madura. Ini pakaian sudah modern, mestinya pakai sandal jepit, tapi ini pakai sepatu ya. Tapi saudara jok macam-macam, gue tak pecut ya. Ya puji Tuhan. Saya kemana-mana saya bangga jadi orang Madura, karena orang Madura ini spesial. Sampai mati logat saya tidak bisa hilang. Ya, jadi memang unik saudara ya. Apalagi budayanya, kalau manggil nama seseorang selalu dari belakang baru ke depan. Kalau suku yang lain di seluruh dunia manggil nama orang dari depan baru ke belakang. Ya, kalau namanya Tony, ya ini orang Jawa manggil Tony. Oh ini orang Jawa suku lain. Orang Madura tidak bisa, mesti dari belakang. Ini Tony, ya, itu saudara ya. Jadi saya senang sekali ya, puji Tuhan. Nah saudara, saya dulu tidak pernah tahu ya kalau Indonesia ini luar biasa ya. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, saya sudah berkeliling kemana-mana saudara. Saya sangat mencintai negara kita ini ya. Saya dulu warga negara asing, jadi saya ikut naturalisasi. Seperti pemain sepak bola itu ya. Tapi berjalannya waktu, saya tahu bangsa ini, kalau saya boleh ngomong, kalau mau tahu saudara, negara yang diberkati Tuhan, itu negara Indonesia. Semua ada di Indonesia, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Di luar negeri mungkin tambang paling banyak, mungkin 3 sampai 5. Tapi di Indonesia semua tambang ada. Wah luar biasa ya. Saudara saya kalau ke Toraja, saya baru 8 kali ke Toraja ya. Setiap saya datang, langganan saya di pasar, bakso babi. Iya. Jadi kalau sudah mau melayani naik gunung, nah itu pakai truk, dump truck itu ya, yang untuk ngangkut kerbau. Di sana namanya tedong. Iya. Kalau kita tanya, Pak, alamat ini di mana? Oh, mereka cuma bilang gini ya, oh itu dekat. Ini tok, saudara. Oh tapi 3 jam saudara. Dekatnya ini 3 jam ya. Waduh, luar biasa ya. Nah saudara, kita berdoa terus supaya bangsa negara kita ditolong diberkati Tuhan ya. Oh ini luas sekali negara kita ya. Hari ini Pastor Yoel lagi KKR kesembuhan. Ini ya di Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Iya. Nah pas jam sama dengan kita ini dia lagi ngadakan KKR di sana ya. Puji Tuhan saudara ya, gereja kita bisa jadi berkat di mana saja. Saya senang cerita ini ya, karena nanti kita akan bicara tentang merdeka atau bebas. Waktu ada badai menghantam di satu pedesaan ya, waduh saudara, itu gelap sekali ya. Itu mendungnya ini pasti terjadi sesuatu yang tidak baik dan betul angin itu datang ya. Wah dari sana sudah kelihatan angin lesus itu ya. Tiba-tiba satu nenek keluar dari rumahnya, semua pada teriak, nek masuk, masuk. Tapi nenek ini tetap jalan ya, tetangga bilang, nek masuk nek. Betul badai datang, itu genteng semua atap, copot saudara ya. Akhirnya badainya selesai, nenek ini tetap jalan ya. Semua keluar, nek sudah dikasih tahu, badai datang. Nenek ini tidak mau dengar, satunya lagi, nenek ini biasa ini. Pengko katanya orang Jawa ya. Saudara, tapi ada yang bilang, tapi hebat nenek ini. Kena badai, kena angin ribut gini, kok sih bisa bertahan berdiri? Nek apa rahasianya? Nenek ini bilang apa? Tadi sebelum keluar, saya minum jamu tolak angin katanya. Oh makanya angin-angin ditolak katanya. Saudara hari ini firman Tuhan bukan sekedar jamu tolak angin. Tapi firman ini bisa menolak nanti ya. Kemiskinan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Ya saya percaya firman Tuhan akan menolong kita. Nah sebelumnya saya juga menyapa untuk saudara-saudara kita yang ikut siaran langsung lewat live channel ya di RJTI Group.
Shalom Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Ayo kita sama-sama angkat tangan kanan kita ya. Kita bilang merdeka ya. Segurung, waduh ngepot dah ya. Ayo ya, 2, 3. Saya lagi. Lagi. Iya, tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Saudara, sudah banyak pahlawan-pahlawan ya yang sudah mendahului kita berjuang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia ya. Makanya pemerintah juga mengangkat mereka sebagai pahlawan. Tapi di antara kita mungkin di keluarga, di rumah, di mana aja ada pahlawan-pahlawan. Ya, kalau saya bicara dengan saudara kandung saya dulu ya, siapa pahlawan ini? Ya selain papa saya, tapi yang berjuang mama saya. Mama saya enggak pernah sekolah, jadi dia enggak pernah duduk di bangku sekolah. Tapi dia selalu bilang apa? Pokoknya anaknya mama paling sedikit harus lulus SMA. Di zaman saya lulus SMA itu sulit saudara ya. Kalau SMP oke lah. Tapi mama saya berjuang. Tiap hari ikut arisan. Gimana caranya supaya anaknya semua bisa lulus SMA. Dan waktu semua lulus SMA. Mama saya cuma bilang, nanti mama meninggal. Mama sudah lega. Ya saudara, buat saya ini pahlawan. Nah hari ini kita akan lihat lewat firman Tuhan. Saudara ada 3 saja yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dia pahlawan rohani kita. Dia yang sesungguhnya yang membebaskan saudara dan saya. Ada 3 yang kita sudah dimerdekakan. Jadi nanti kita tidak perlu takut lagi menjalani hidup ini. Mari kita lihat. Jadi ya ada, saya tulis tangan aja ya. Apa saudara? Merdeka. Saya ikut sertifikasi dosen, puji Tuhan kemarin lulus. Waktu di kelas saya tanya, Pak sama pembicaranya, sekarang di zaman anak ya setelah generasi Z berakhir tahun 2025 ini, sekarang yang lahir ini generasi Alpha. Kira-kira pengajaran yang bagaimana metodologinya ya, metodenya yang bisa mengena. Mereka masih menggodok. Karena apa? Yang generasi sekarang ini mereka tidak mau nulis. Ya, nah kita dulu nulis terus. Sekarang hampir tidak mau. PowerPoint sudah mulai tidak dilihat. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol diskusi. Kemungkinan nanti kuliah itu semua materinya dikirim lewat handphone. Jadi suruh moco di handphone masing-masing ya. Karena mereka lebih senang pakai handphone. Nah saudara ini metode-metode. Nah tapi kalau khotbah banyak teknik-tekniknya. Saya enggak bisa PowerPoint, ya nulis pakai tangan saya ini. Nah dari merdeka ini ada 3 yang Yesus merdekakan buat kita. Yang pertama saudara yaitu apa ini? Dosa. Kita punya dosa turunan, makanya kalau ada anak kita, cucu kita ya. Sopo sing ngajari kok iso mbujuk kamu. Loh iya, kita heran ya. Kok bisa ya? Yaitu dosa yang dibawa dosa asal. Tapi kemudian setelah kita berjalannya waktu, kita bertobat, percaya Yesus, Dia jadi Tuhan juru selamat pribadi kita masih terus melakukan banyak hal yang tidak baik. Tapi 24 jam Yesus bisa mengampuni kita. Mari kita baca bersama 1 Yohanes ya, 1 ayat yang ke-9. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita baca bareng ya. 2, 3. Jika maka ia adalah jika ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Jadi hari ini kalau saudara dan saya mengaku, banyak kita tidak mau ngaku. Tapi kalau mengaku, katanya firman Tuhan, Yesus adalah setia dan adil. Sehingga ia hari ini akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari hari ini kita dibebaskan, merdeka dari dosa. Ya 24 jam Yesus bisa kita datangi. Tuhan saya sudah berdosa. Tadi saya marah-marah. Tadi saya sakit hati. Ya tadi saya macam-macam terserah saudara.
Makanya nek pagi saya berdoa, saya minta Tuhan ampuni saya, bersihin hidup saya. Ya karena saya ini pendeta banyak omong. Karena banyak omong, akeh salahne. Sehingga banyak omong akeh salahne, apalagi yang banyak omong ya. Nah saudara, jadi saya perlu minta Tuhan ampuni saya. Nah saya percaya Yesus bisa mengampuni. Itu bebas dari dosa, satu. Yang kedua, kita bebas dari apa? Nah ini saya tulis tangan ya. Dari apa? Iya, dari sakit. Karena katanya Alkitab, kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Nah ini ya, nanti kita bahas bersama. Iya, yaitu Yesus sendiri telah memikul apa? Dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk apa? Ayo saudara baca ini, 2, 3. Iya. Jadi oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Iya. Jadi saudara, waktu Yesus disalib, dia ditelanjangi. Ya dibuka pakaiannya. Ini yang namanya cambuk. Nah, ini ya, pecut. Ya kalau kita ya. Jadi di sana tentara Romawi, orang Israel juga, ujungnya ini dikasih lagi tali 5 atau 8. Ya umumnya 5 atau 8. Terus ujungnya 5 tadi dikasih paku besi. Ya seperti paku ya. Jadi waktu Yesus jatuh, Yesus dicambuk digini ya. Itu pakunya 5 atau 8 itu masuk. Nah waktu masuk ditarik, maka rusaklah kulitnya, dagingnya. Nah darahnya mengalir, itu tadi mengampuni, menebus dosa kita. Tapi daging yang koyor-koyor itu bilur. Itu yang menyembuhkan kita. Ya makanya katanya Mazmur 103 ayat 3. Nah ini paket. Coba saudara lihat. Dia siapa? Yesus. Yang mengampuni apa? Dan juga yang apa? Segala penyakit. Jadi dia menanggung semua kesalahan dosa kita. Sekaligus dia menyembuhkan penyakit kita. Nah mungkin malam ini ada saudara yang sakit. Saudara kalau bicara kematian itu urusannya sama Tuhan. Tapi selama masih kita hidup ada pengharapan. Bahwa firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi kita masih bisa memberi pengharapan. Ayo berdoa. Yesus bisa sembuhkan kamu dari semua penyakitmu. Terus ada yang ngomong, wah pendeta Samuel ini sesat. Mana bisa orang sakit pasti sembuh. Loh, kalau kita tidak punya kepastian, bagaimana Allah bisa menyembuhkan kita? Saudara ya, kalau urusan meninggal itu urusannya Tuhan. Berapa kali saya ditelepon, Pak Sam ini sudah 8 bulan koma. Jadi punggungnya sudah banyak luka-lukanya ya. Tolonglah Pak Sam doakan. Ini Pak Sam pendeta yang ke-8. Kami sudah minta 7 pendeta supaya orang tua kami cepat berangkat gitu ya. Wah ini. Terus saya bilang, sudah setuju semua? Sudah. Tinggal siapa yang belum hadir ini? Oh adik saya yang ada di Jerman. Bisa ditelepon no? Ditelepon ya. Terus saya tanya, gimana? Ini orang tuanya mau didoakan untuk berangkat. Oh ya setuju Pak Sam. Daripada menderita gitu ya. Terus tak bisi ya. Koh ini taci be anak-anak wis setuju. Engkau berangkat duluan ya. Padahal dalam hati saya, aduh Tuhan tolong ono ya. Ya wis koh. Surga wis jadi. Sampai ketemu di surga ya koh. Tuhan Yesus berkati ya. Saya baru keluar dari rumah sakit Siloam. Baru muter di Tunjungan itu ya. Di jalan Basuki Rahmat. Wis ditelepon. Makasih loh Pak Sam. Wis berangkat. Aduh mateng kon. Iki pendeta pencabut nyawa ini ya. Dan itu tidak sekali 2 kali puluhan saudara ya. Ya kadang mungkin keluarga sudah merelakan ya. Nah saudara mati hidup di tangan Tuhan. Tapi selama masih ada pengharapan. Saudara dan saya bisa minta kesembuhan.
Dan kita bisa merdeka. Bebas dari sakit penyakit. Kenapa? Karena Yesus lewat bilur-bilurnya. Dia bisa menyembuhkan kita. Makanya malam ini saya masih percaya. Mujizat itu masih ada di gereja kita. Yesus masih lakukan mujizat buat kita. Ada saudara hari ini yang sakit apapun. Yesus bisa menyembuhkannya. Wah luar biasa ya. Saya ini banyak ketemu. Ada yang langsung didoakan itu. Amin langsung sembuh. Tapi ada yang butuh memang beberapa waktu. Tapi Allah tidak pernah terlambat. Allah selalu tepat pada waktunya untuk memberi kita kesehatan. Makanya kita jaga juga kesehatan kita ya. Terutama satu pola makan. Jadi makan harus tepat waktu. Saya selalu tepat waktu kecuali puasa ya. Kadang anak Tuhan ini tidak perhatian. Di jam 10 makan. Hari itu tidak makan. Moro-moro jam 4 sore makan. Ya. Di asam lambungnya naik. Kok saya tambah gemuk Pak? Hari itu makan cuma sekali. Tambah gemuk lagi. Sesuai tidak makan. Sakit lagi ya. Tidak bisa. Ya kita mesti pola makannya diatur. Ya. Saudara kalau mau lihat pakai tangan gini loh. Sebetulnya yang betul ya, nasi itu sebanyak ini loh. Iya, terus ini ya, daging, ayam atau apa sebesar ini. Terus yang ini sayurnya. Nah itu sehat. Iya benar saudara ya. Nah terus pola minum. Jadi harus minum air putih. Teh, tidak dihitung. 2 liter itu sehari air putihnya saja. Jadi saudara mesti minum, saya hitung. Saya pagi mau keluar olahraga saya sudah 1,2 liter. Pasti sudah. Jadi tinggal yang 800 mililiter itu. Nah saya tinggal selesaikan sampai malam. Terus pola tidur. Nah tidurlah yang berkualitas. Ya 6 sampai 8 jam itu ya. Nah, terus olahraga teratur. Pola olahraganya. Saya seminggu minimal 4 kali pasti olahraga. Ya saudara ya. Saya pasti olahraga. Jadi saudara penting olahraga ini. Jangan sebulan libur sekali, sekali itu olahraga pagi sampai malam. Ya tidak boleh, itu polanya tidak baik. Tapi sing garai loro sing nemen, kakean pola. Nah itu saudara ya. Jadi saudara hari ini kita sendiri harus menjaga. Iya, jadi makanya kita kerjasama dengan Tuhan. Kalau tahu sakit, ya jangan minum es campur. Dalam nama Yesus minum es campur. Waduh, ya tambah batuk nanti ya. Boleh Pak ke dokter loh, sangat boleh. Ya silakan saudara ya. Itu tidak melanggar firman Tuhan. Jadi penting sekali sehat. Kenapa? Saya masih percaya ya. Kalau tubuh saudara sehat, saudara pasti aktivitasnya sehat. Kalau saudara sakit, nanti melayani tidak bisa. Kerja terganggu. Makanya penting sekali sehat. Saudara pernah baca di Alkitab? Rasul Paulus batal ke Roma karena mencret-mencret. No. Iya berarti sehat ya. Jadi penting sekali ya. Nah itu ya. Jadi saudara ayo dijaga. Tapi jangan takut kalau sekarang saudara sakit. Bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan kita. Amin. Jadi dia mengampuni. Dia juga menyembuhkan kita. Ya berapa kali saya di rumah sakit Undaan. Saya doakan anak Tuhan. Terus rupanya sebelahnya ibunya datang ya, istrinya. Pak Pendeta bisa doakan suami saya. Oh boleh, mau ya. Iya. Maaf, gereja di mana? Oh enggak, saya bukan anak Tuhan. Oh enggak apa-apa pakai cara saya. Enggak apa-apa, ya saya bilang ya percaya Yesus ini milik semua. Nanti pasti Yesus sembuhkan. Percaya aja, Yesus bisa jadi Tuhan kita, Juru Selamat kita. Sudah percaya itu, nanti Tuhan sembuhkan. Itu amin, sembuh. Wah Tuhan ini luar biasa ya. Kadang orang gini, masa cuma ngono tok Pak? Loh iya. Loh Yesus yang ngomong, kamu percaya aja. Itu terjadi, maka itu akan terjadi. Selama saudara tidak percaya, tidak akan pernah terjadi. Saya bawa seorang hamba Tuhan, ya kemana-mana, dia dari Amerika. Kalau datang ke Malang, ibadah ke Jawa Tengah, pasti saya yang nyeteri, kami bertiga. Satu waktu, ini fenomena Roh Kudus terus ya berkarya, mengadakan sesuatu yang ajaib. Di Brasil, waktu itu turun emas. Jadi ibadah gini emas turun, orang bisa ambil. Nah, terus pendetanya bilang gini, sekarang
siapa yang percaya, semua gigi palsunya akan berubah jadi emas. Wah ya, ayo kita berdoa katanya. Amin. Wah, di depannya hamba Tuhan ini yang saya bawa biasa ke Jawa Tengah. Heboh. Berubah jadi emas semua. Hanya dia suami istri yang enggak. Kenapa? Karena enggak percaya. Waktu pulang naik mobil, mau ke hotel. Semua ya kita lihat, gigi palsunya berubah jadi emas. Cuma kita enggak. Kenapa ya? Kok kita enggak mau percaya? Ayo kita percaya. Sampai di hotel berdoa, Tuhan ampun, saya mau percaya. Besok pagi bangun, gigi palsunya berubah jadi emas. Loh, saya yang nganter, dites 24 karat. Dan betul. Ya saudara, itu terjadi. Nah saudara-saudara, hanya percaya. Makanya kita bisa merdeka. Satu dari dosa. Dua dari apa? Sakit. Jadi saya berdoa semuanya hari ini sehat semuanya. Saudara mau sehat? Iya, waduh, dek loro-loroan ini repot ya. Jangan saudara ya, bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan kita. Amin. Iya. Seorang bapak, dia menang undian. Di bank, ya karena bank besar, 10 miliar. Istrinya bingung. Karena suaminya punya sakit jantung. Waduh, ini diomongi, Pak, kita menang. Dapat hadiah 10 miliar. Kaget, iso kena serangan jantung. Dia datang ke pendetanya, ya Pak Pendeta, ini dapat undian 10 miliar. Tapi kami tidak berani ngomong. Karena dia punya penyakit jantung. Nah gimana caranya? Oh tenang, saya nanti yang akan bicara. Wah pendetanya datang ya. Bapak, kalau umpama Bapak dapat undian dari bank 10 miliar, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Oh, yang 5 miliar saya berikan ke Pak Pendeta. Pak Pendeta yang mati, kena serangan jantung. Rupanya pendeta nih yang kena jantung ya. Nah ini ya, jadi memang penyakit ini gak bisa tahu saudara ya. Nah saudara-saudara, hari ini saya percaya saudara dan saya semuanya sehat. Amin. Tak doano sehat semuanya ya. Dulu tetangga saya namanya Udin. Waduh istrinya meninggal. Pas meninggal mau dikubur, kaget semuanya. Tiba-tiba dia, mayatnya istrinya dilangkai. Terus dilangkai. Kaget semua ya. Loh Pak Udin, kenapa dilangkai? Oh iya, karena waktu dia hidup, dia selalu bilang, kalau kamu mau kawin lagi, langkai dulu mayat saya. Oh alah, ini saudara ya. Nah, jadi saudara saya percaya semuanya sehat, puji Tuhan. Sehat, ayo diangkat tangannya. Sehat ya. Sehat. Iyalah, engkau diajak omong, ya apa kabar? Apa? Waduh Pak. Aduh ya. Ya yang terakhir ketiga. Merdeka bebas dari apa? Nah ini tak tulis. Baca terakhir. Apa? Iya, jadi yang pertama bebas apa tadi? 2, 3. Iya. Siapa di sini yang bangga jadi orang miskin? Loh ada sih bangga. Teman saya bangga, aku bangga sampai mati tetap kere. Ya wes akarepmu. Nek saya tidak mau saudara. Saya dulu miskin sekali. Saya sekolah belum pernah punya tas. Teman saya ganti tas presiden. Dulu ada namanya tas presiden. Itu saking kayanya tetangga saya. Diadu tas presiden ini. Terus pecah, beli lagi. Waduh, saya satu buku untuk semua mata pelajaran. Jadi buku itu tak taruh di sini, saudara. Saya gini, Tuhan, kapan ya saya bisa punya tas ini? Ya, tapi karena sudah tidak punya, ya sudahlah. Tapi waktu saya bertobat, saya dapat 2 ayat, 2 kisah. Yang pertama Yusuf. Yusuf itu bisa menangkan bukan cuma keluarganya. Seluruh Mesir dan seluruh dunia. Wah pendetanya bilang gitu. Terus saya nangis. Saya gini Tuhan, keluarga saya miskin. Saya cuma mau menangkan keluarga saya saja. Ya, tidak usah seluruh Mesir wis. Keluarga saya aja. Nah khotbah kedua yang saya dengar waktu itu heboh luar biasa. Doa Yabes. Jadi Yabes ini sudah divonis oleh keluarganya juga bahwa dia sakit-sakitan dan juga
tidak hoki, tidak beruntung. Tapi saudara lihat doanya dikabulkan, dia diberkati berlimpah-limpah. Jadi itu doa saya. Apalagi mama saya sudah bilang, Ming, lu ini anak tidak hoki, lu ini tidak beruntung. Karena waktu lu lahir, rumahnya mama ini dibakar, dijarah. Oh, saya pikir ada ya anak sial. Ada kalau dipercaya. Saya tidak percaya. Saudara, berjalannya waktu, saya buktikan bahwa apa yang katanya orang itu tidak benar. Yang benar apa katanya firman Tuhan. Jadi hari ini ada orang bilang kamu tidak bisa sukses. Nggak mungkin kamu. Wes lah, gak iso. Biar perkatakan firman Tuhan, percayai firman Tuhan. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya tidak mau miskin. Kenapa? Karena Alkitab yang nulis. Mari kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-10. Nah ini ya. Saya baca lengkap aja. Pencuri datang hanya untuk apa? Dan apa juga? Dan ya, tapi Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai apa? Bukan hanya hidup, tapi mempunyai dalam segala apa? Iya, Allah kasih kita kelimpahan. Jadi tidak ada ukurannya kelimpahan. Selama saudara dan saya lebih dari cukup, itu kelimpahan. Saya ngajar di Universitas Ciputra Surabaya. Saya ditanya, Pak, ukuran kaya itu apa? Tidak ada. Selama kamu merasa lebih dari cukup, itu kaya. Saudara hari ini punya uang 3 miliar. Saudara bilang, saya kurang, saya tidak cukup. Ya menurut saya, saudara miskin. Tapi mungkin saudara hari ini di dompet ada 200 ribu. Oh, saya sudah lebih dari cukup. Oh, kaya kamu. Iya, tidak ada ukurannya. Tapi hari ini yang jelas, Yesus datang untuk saudara dan saya selalu diberi kelimpahan. Makanya Alkitab terus bicara kelimpahan ya. 5 roti 2 ikan makan sampai kenyang. Sisanya berapa bakul? 12 bakul. 7 roti dan beberapa ikan. 4.000 laki-laki makan sampai kenyang. Semua makan kenyang. Sisanya berapa bakul? 7 bakul. Minyak seorang janda. Hanya dengan minyak yang sedikit dituang. Terus semua bejana penuh. Katanya Elisa, jual minyak itu. Bayar hutangmu. Dan hiduplah dari apa? Lebihnya. Selalu ada lebih. Ya, Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Makan semua. Semua untuk kamu. Hanya satu, jangan dimakan. Allah selalu bicara kelimpahan. Saudara, ini bukan teologi kemakmuran. Tapi saudara, bagaimana kita ini bertobat dulu. Saudara, dosanya dibebaskan hari ini. Baru saudara bisa terima. Makanya Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambah. Salib dulu, baru ada mahkota. Jadi hari ini saudara dan saya selalu di tempat ini ya. Saya bicara tentang iman. Saya membangkitkan iman saudara. Pastor Yoel memberikan pengajaran. Ya terus dia banyak ilmunya. Mungkin karena muda kurang pengalaman saja. Tapi ilmunya banyak. Ya saya banyak bicara dengan Pastor Yoel. Saya tahu, saya papanya. Nah saudara-saudara kita diajar. Kan seperti Yesus ada khotbah, ada pengajaran. Ya jadi saudara dan saya selalu dirohanikan. Baru yang lain itu ngikuti. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Nah ini ya. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Nah ini ya. Ayo kita yang baca bareng ya. Agak panjang memang. Yesus yang ngomong 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu janganlah apa? Akan apa yang apa? Atau minum. Janganlah khawatir pula akan apa? Akan apa yang hendak kamu apa? Bukankah hidup itu lebih apa? Daripada? Dan tubuh itu lebih penting daripada? Iya. Ayat 26. Masih saudara diomongi gini lagi. Lihat. 2, 3. Pandanglah. Tidak menabur dan tidak mengumpulkan apa? Namun diberi makan oleh siapa? Bukankah kamu jauh melebihi apa? Iya. Saudara nek sik takut, khawatir. Suruh keluar rumah, lihatan burung. Itu loh, pernah ketok burung bikin gudang? Pernah ketok burung bawa cangkul?
Tidak ada. Itu loh dipelihara. Nah saudara dan saya lebih dari burung ini. Pasti Tuhan sediakan. Berarti kita punya Yesus yang menyediakan kebutuhan kita berlimpah-limpah. Allah tidak mau saudara hidup dalam kemiskinan. Kenapa? Kalau saudara kurang. Saudara bisa hidup dengan baik. Percaya saya. Hari ini Allah akan buat saudara dan saya diberkati berlimpah-limpah. Amin. Iya, ayo kita bebas dari satu tadi apa? Dosa. 2, 3, kemiskinan. Jadi saya percaya saudara dan saya hari ini pasti diberkati Tuhan ya. Ada anak namanya Monot ya. Not, ini wis kelas 6 SD. Kamu tiap ke sekolah rambutmu ini kok mesti morat-marit. Gak punya sisir? Gak punya Bu Guru. Saya miskin. Sisir aja gak punya. Gak bisa pinjam sama mamamu. Mama saya sudah meninggal. Loh, gak minjem kakakmu? Saya anak tunggal. Gak minjem punya sisir papamu? Papaku gundul. Waduh repot ini ya. Wis kira tenan nih katanya. Nah saudara, tapi hari ini saudara dan saya pasti akan ditolong diberkati Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa jadi berkat. Ya, tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Saya percaya firman Tuhan. Ya, sejak saya mulai belajar untuk memberi. Karena saya diberkati Tuhan. Saya tidak pernah berkekurangan. Kadang gak masuk akal ya. Kok bisa ya? Itu sudah terjadi. Makanya malam ini, ayo saudara. Gereja kita juga saya percaya gereja yang diberkati Tuhan. Bangun ini tidak sembarangan ya. Oh bisa sampai lantai 9 aja sudah habis berapa puluh miliar. Aduh ini kurang 6 bulan ke depan ya. Kita selesaikan secara fisik. Untuk lantai 9 dan 10 ya. Nah, bisa selesai atapnya. Ya kita semangat. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati gereja kita. Memberkati saudara dan saya. Ya tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ayo sekarang diangkat tangannya. Kita bilang ya. Merdeka dari dosa, merdeka dari sakit, merdeka dari miskin. Bisa? Ayo 2, 3. Iya. Amin, percaya terjadi? Maka itu akan terjadi ya. Saya sering nyanyi lagu ya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus terus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Saya ingin saudara dan saya semua hari ini mengalami kemerdekaan ini ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan ya.